Haleluya, shalom saudara yang ada di rumah. Shalom. Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Saudara, kita kembali lagi dalam ibadah online Yabes Community. Ya, saudara persiapkan diri saudara, kita mau sama-sama beribadah. Mari sebelum kita mulai, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama Tuhan. Biar Tuhan Kau boleh hadir di setiap hati kami Tuhan. Biar apa yang boleh kami nyanyikan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Kami siap memuji Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saudara mari siapkan hatimu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Saudara bersukacita yang ada di rumah? Amin. Bu Truli bersukacita? Selalu. Haleluya. Mari saudara kita mau sama-sama bersukacita bersama-sama. Haleluya. Yuk yang ada di rumah, kita sama-sama yuk tepuk tangan ya. Mari bersama-sama kata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas. Terima kasih buat kepercayaannya kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua suka judul khotbah, hari ini saya akan memberikan judul menang di atas masa yang sukar. Dan hari ini pembacaan firman kita terambil dalam surat Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa surat ini ditulis oleh seorang rasul yang sangat luar biasa. Namanya Rasul Yakobus. Rasul Yakobus adalah saudara tirinya Yesus. Jadi satu ibu
lain bapa, ya kan? Kalau Yakobus itu berasal dari Yusuf, sedangkan Yesus itu berasal dari Roh Kudus, kita mengerti. Jadi ini adalah saudara tirinya Yesus. Nah, siapakah Rasul Yakobus ini? Rasul Yakobus ini adalah seorang gembala sidang dari sebuah gereja yang sangat luar biasa yang ada di Yerusalem. Dan surat ini ditujukan kepada mereka orang percaya yang ada di luar Yerusalem. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa ditujukan kepada orang-orang percaya di luar Yerusalem? Karena kita mengerti, kalau saudara membaca kitab kisah para rasul, waktu ada begitu banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, kemudian memberi diri dibaptis pada hari Pentakosta, ada begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini, kemudian mereka dikejar-kejar. Mereka disiksa dan dibunuh. Dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini kemudian mereka melarikan diri keluar dari Yerusalem. Jadi surat ini ditujukan kepada mereka untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Dan apakah bunyinya? Salah satu bunyinya katakan begini, ya, Yakobus 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rasul Yakobus menyebutkan sebuah statement yang sangat tidak biasa. Dia katakan begini, kami menyebut mereka berbahagia. Jadi menurut Rasul Yakobus, ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita, masa yang sukar terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya sebagai orang percaya, sikap kita bukanlah kemudian kita lari daripada Tuhan, kemudian kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita ngomel sama Tuhan, tapi sikap yang seharusnya adalah ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita harus berbahagia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata kebahagiaan versinya Tuhan dengan kebahagiaan versinya manusia itu sungguh jauh berbeda. Ada sebuah rahasia yang Rasul Yakobus ingin berikan kepada kita, bahwa kalau saudara mau berkemenangan di dalam Tuhan, ada beberapa prinsip yang kemudian kita harus ikuti, kita harus teladani dari kisah-kisah para nabi kita terdahulu. Nah, apakah prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dari surat-surat Yakobus ini yang kemudian membuat saudara dan saya kita bisa menang di atas masa yang sukar? Prinsip yang pertama, ya, ada di dalam ayat yang ke-7a. Ya, 7a katakan apa? Ya, katakan begini, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, supaya saudara dan saya kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan adalah, saudara dan saya, kita harus memiliki sikap bersabar. Itu penting tuh. Saudara, kalau saudara membaca Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11, saudara akan melihat ada 4 kali kata kesabaran diulang-ulang oleh Rasul Yakobus. Kita mengerti bahwa kalau kita membaca Alkitab, atau saudara membaca Alkitab dan ada kata-kata yang diulang 2 kali, ya, itu merupakan sebuah kata-kata penting. Nah, Rasul Yakobus mengulang kata kesabaran dalam suratnya ini sampai 4 kali. Berarti apa? Berarti kesabaran adalah salah satu kunci supaya saudara dan saya kita bisa berkemenangan di masa yang sukar ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata sabar dalam bahasa Yunaninya dipakai kata markotumeo, ya. Kata markotumeo ini punya pengertian adalah bertahan atau berespon benar atau berdiam dalam menanggung kesialan atau masalah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mau berkemenangan di dalam Tuhan, maka saudara harus memiliki sikap bersabar. Apakah sikap bersabar itu? Saudara harus berespon benar. Saudara berdiam diri pada saat masalah dan kesialan hadir dalam kehidupan saudara. Kenapa ada begitu banyak orang-orang percaya hari-hari ini mereka terganjal dalam kehidupan? Kenapa ada begitu banyak orang percaya hari-hari ini mereka kemudian kalah dalam kehidupan? Karena respon mereka ketika masalah dan kesialan hadir dalam kehidupan mereka, mereka berespon salah.
Karena mereka berespon terburu-buru. Mereka nggak pernah belajar bersabar dalam masalah yang pernah hadir dalam kehidupan mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu bahwa bersabar itu bukan kita hasilkan sendiri. Bersabar itu adalah karakternya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau saudara mempelajari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, di situ menjelaskan tentang buah roh. Dan salah satu buah roh yang perlu kita hasilkan dalam kehidupan, karena ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, adalah kesabaran. Oleh sebab itu, supaya saudara dan saya memiliki karakter Kristus ini, supaya saudara dan saya memiliki kesabaran ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara nggak perlu doakan supaya saudara menjadi sabar. Saya tidak pernah berdoa supaya saya jadi sabar. Tapi apakah ketika saya tidak berdoa, tapi Tuhan mengerjakan kemudian kesabaran dalam kehidupan saya? Saya percaya, sekalipun saya tidak mendoakan kesabaran, Tuhan tetap mengerjakan sesuatu supaya saya jadi pribadi yang sabar. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar? Bukan cuma sekedar didoakan. Percayalah saudara, Tuhan akan mengirimkan orang-orang menyebalkan hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk menyakiti hati saudara, untuk ngomongin saudara. Dan saya tahu bahwa begini, semua orang yang hadir dalam kehidupan saudara, yang ngejailin saudara, nyakitin hati saudara, mereka bukan hadir tanpa tujuan. Mereka hadir dalam kehidupan saudara supaya dari dalam saudara mengeluarkan karakter kesabaran. Itulah cara yang Tuhan pakai supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah karakter Kristus. Dan Tuhan akan lakukan berbagai macam cara supaya karakternya muncul dalam kehidupan setiap kita. Makanya sebelum kedatangan Tuhan, salah satu sikap yang perlu saudara kembangkan dalam kehidupan supaya saudara dan saya kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan adalah saudara harus bersabar. Itu dia. Oke? Sikap yang kedua yang perlu saudara dan saya kembangkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa berkemenangan dalam masa yang sukar adalah, ya, kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-7 yang B. Alkitab katakan begini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang kedua, sikap yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan adalah saudara harus menantikan waktunya Tuhan. Saudara, kalau saudara mempelajari Alkitab dalam bahasa Yunani, ada 3 kata tentang waktu dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu kekal, ya. Dipakai kata aioneos, ya. Waktunya Tuhan itu nggak ada kemarin. Waktunya Tuhan itu nggak ada besok. Waktunya Tuhan itu selalu hari ini. Dia Alfa, dia Omega. Waktunya Tuhan sekarang, hari ini. Karena apa? Karena dia kekal, aioneos. Kata yang kedua dari waktu adalah kronos, waktunya manusia. Kronos, dari kata kronos kita dapat kata kronologi. Sudah tahu kata kronologi? Kata kronologi adalah urutan waktu manusia, oke? Kita bangun pagi kita berdoa, mandi kerja, sampai begitu 24 jam. Ya, manusia terpenjara dengan waktu. Manusia punya waktu dalam dunia ini, Alkitab berkata 70 tahun. Kalaupun bisa sampai 80 tahun, mahkotanya penderitaan, ya. Jadi ada waktunya Tuhan, kekal, ada waktunya manusia, kronos, oke? Nah, ada satu kata lagi yang menjelaskan tentang waktu, yaitu kairos. Apakah yang dimaksud dengan kairos? Kairos adalah waktunya Tuhan yang kekal, yang kemudian masuk ke dalam waktunya manusia yang terbatas. Itu namanya kairos. Jadi Tuhan itu memberikan waktunya, memberikan momentumnya, memberikan kesempatannya itu di waktunya manusia. Oleh sebab itu pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya kita bisa menangkap momentumnya Tuhan, kita bisa menangkap kesempatannya Tuhan, kita bisa menangkap kairosnya Tuhan. Salah satu cara supaya saudara dan saya bisa berkemenangan dengan cara menangkap kairosnya Tuhan adalah dengan cara
saudara mempergunakan semua waktu yang saudara punya dengan sebaik-baiknya. Saudara harus mempergunakan semua waktu yang saudara punya dengan efektif. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saudara menyia-nyiakan waktu, sebenarnya saudara sedang menyia-nyiakan kehidupan saudara. Saudara menyia-nyiakan waktu, sebenarnya saudara sedang menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Makanya orang yang paling mengenaskan dalam dunia ini adalah ketika Tuhan memberikan waktunya kepada kita, Tuhan mempercayakan waktunya kepada kita, tapi saudara sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, di masa pandemik COVID-19 ini, saudara stay at home. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan gunakan waktu itu hanya untuk makan dan tidur. Jangan gunakan waktu stay at home itu hanya dengan tidur-tiduran, dengan malas-malasan. Tapi selama kita ada di rumah, tetaplah efektif. Tetaplah kerjakan kehendak Tuhan. Tetaplah gunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Karena kalau saudara kemudian mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, ketika kairosnya Tuhan datang, ketika momentumnya Tuhan hadir, kesempatannya hadir, saudara bisa menangkap itu semua dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa berkemenangan dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Dalam keadaan stay at home, saudara harus tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Lakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Itu dia maksudnya, oke? Yang ketiga, sikap apa atau prinsip apa yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan ini menurut Yakobus 5 supaya saudara bisa menang di masa yang sukar. Yang ketiga adalah terambil dalam Yakobus 5 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sikap bersungut-sungut ini, saudara jangan pernah underestimate sikap bersungut-sungut Artinya saudara jangan merendahkan sikap bersungut-sungut, karena menurut saya sikap bersungut-sungut adalah kekejian di mata Tuhan, karena bersungut-sungut adalah dosa pemberontakan kepada Tuhan. Makanya Alkitab berkata Allah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Artinya apa? Artinya kalau dari mulut saudara keluar puji-pujian, dari mulut saudara keluar ucapan syukur, maka Tuhan sedang bersemayam. Tuhan menjadi raja dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara tidak memuji-muji, saudara tidak bersyukur, tapi saudara mengeluarkan persungutan, saudara mengeluarkan omelan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara sebenarnya sedang menyuruh Tuhan untuk turun dari tahtanya, karena saudara merasa bahwa Tuhan gak sanggup mengatur kehidupan saudara. Apakah saudara pernah melihat orang-orang yang melakukan demonstrasi di depan istana presiden atau di depan kantor gubernur? Dan kira-kira apa yang mereka teriakan? Yang mereka teriakan adalah, turunlah presiden atau turunlah gubernur, karena kamu gak sanggup atur kehidupan rakyat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersungut-sungut itu sama seperti orang yang sedang berdemo. Karena apa? Karena bersungut-sungut itu artinya sedang menyuruh Tuhan untuk turun dari tahtanya, karena kita merasa Tuhan gak sanggup mengatur kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan bangsa Israel gak pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena apa? Karena kalau saudara baca dalam Korintus, ada 23.000 orang Israel, mereka mati di padang gurun. Mereka nggak sampai ke tanah perjanjian. Mereka nggak bisa menikmati tanah perjanjian. Karena apa? Karena waktu mereka sedang ada di dalam padang gurun, di cuaca yang panas, padahal Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, tapi dari mulut mereka bukan keluar puji-pujian, dari mulut mereka bukan keluar ucapan syukur, bahkan dari mulut mereka mengeluarkan persungutan demi persungutan. Gak heran mereka gak menikmati tanah perjanjian. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa masa-masa pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, percaya?
Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesukaran ini, apa yang keluar dari mulut kita itu menentukan apakah kita akan menikmati semua janji-janji yang Tuhan percayakan kepada kita, atau justru kita malah tersingkir dari janji-janji. Kita nggak akan pernah lihat tanah perjanjian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini, ya, stoplah bersungut-sungut dalam kehidupan saudara. Stoplah marah dengan keadaan. Yang perlu saudara lakukan adalah apapun situasinya, apapun keadaannya, saudara dan saya, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan begini, jangan bersungut-sungut dan janganlah saling menyalahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saling menyalahkan itu artinya kita menuduh. Itu dia ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuduh, jangan saling menuding, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena saya tahu dan saya lihat ya, kalau saudara suka main media sosial, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, atau entah itu di YouTube, ada begitu orang hari-hari ini mereka saling menyalahkan yang satu dengan yang lain. Mereka menyalahkan yang satu pengajarannya salah, yang satu lebih benar, yang satu begini, yang satu begini. Ada orang yang memberi, ada orang yang melakukan sesuatu, ada orang yang memberi kepada orang miskin, ada orang yang turun ke jalan membantu orang miskin, disalahkan ya. Wah, segala macam. Itu dia. Untuk apa kita menyebarkan atau kita menyalahkan orang lain, kemudian kita tulis di media sosial kita sesuatu yang tidak memberikan pengharapan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di masa yang susah ini, kita perlu menyebarkan bukan berita-berita menyalahkan orang lain, bukan berita-berita bersungut-sungut, bukan marah-marah, tapi yang perlu kita beritakan adalah kita memberitakan berita-berita kebaikan, berita-berita pengharapan, supaya orang yang lihat media sosial kita, hidupnya diberkati. Mereka lihat kehidupan kita, hidup mereka bisa punya pengharapan kembali. Karena apa? Karena kita tahu bahwa begini, kita ada di dunia ini bukan untuk bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Kita ada di dunia ini untuk menuntaskan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu yang ketiga, jangan bersungut-sungut dan janganlah saling menyalahkan. Yang mengerti katakan amin. Yang keempat, sikap apa yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan supaya saudara bisa berkemenangan di masa yang sukar? Yang keempat terambil dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudara bisa ingat ya kata bertekun itu ya. Kemudian dikasih contoh ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan gak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan gak akan membiarkan kita menderita terlalu lama. Percayalah begini saudara, kalau Tuhan mengizinkan saudara menderita, Tuhan mengizinkan supaya saudara bisa melewatinya. Oke? Jadi penderitaan itu bukan selama-lamanya. Alkitab berkata begini ya kan, kamu telah mendengar ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Itu dia saudara, kita percaya bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Di balik setiap masa yang sukar itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan ingin sediakan dalam kehidupan kita. Dan apakah yang Tuhan ingin sediakan dalam kehidupan kita? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bisa memberkati saudara secara materi. Tapi lebih daripada materi, Tuhan ingin mempersiapkan saudara supaya saudara dan saya menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang berkarakter Kristus. Kalaupun Tuhan mengembalikan, Tuhan memberikan berkat jasmani kepada saudara, itu hanyalah sebagai sebuah bonus yang perlu saudara syukur dan nikmati. Dan bukan hanya saudara nikmati sendiri, tapi bagikanlah itu kepada orang lain. Berbagilah kepada orang lain. Alkitab mencatat apa yang keempat, sikap yang keempat yang saudara perlu kembangkan dalam kehidupan adalah bertekun sampai akhir. Itu dia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata bertekun sampai akhir ini punya pengertian saudara harus punya sikap konsisten dalam melakukan kehendak Tuhan.
Saudara harus setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Itulah yang dimaksud dengan bertekun sampai akhir. Ada sebuah proses yang panjang dan konsisten yang perlu saudara kerjakan dalam kehidupan ini. Karena kalau Tuhan ingin melatih saudara, Tuhan ingin mengajar saudara, itu bukan seperti guru yang mengajar saudara. Kalau guru yang mengajar saudara, selesai sampai saudara SD, selesai sampai saudara SMP, selesai sampai saudara SMA. Tapi kalau Tuhan ingin mengajar saudara, Tuhan ingin mengajar saudara seumur kehidupan saudara. Oleh sebab itu pelajaran daripada Tuhan itu gak pernah habis dalam kehidupan ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya kenapa kita perlu bertekun dalam kehidupan ini. Saudara harus bertekun, saudara harus mengerjakan kehendak Tuhan dengan antusias. Saudara tahu ya, kata antusias berasal dari dua kata, entheos, en dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Artinya begini, di dalam Tuhan, saudara itu punya api, saudara punya semangat untuk melakukan segala sesuatunya buat Tuhan. Disitulah kalau saudara ada di dalam Tuhan, makanya saudara bisa bertekun sampai pada akhirnya. Saudara bisa setia sampai pada akhirnya. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yakobus memberikan kepada kita sebuah contoh yang sangat luar biasa, yaitu Ayub. Dia bertekun, dia sabar dengan penderitaannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara membaca kisahnya Ayub, ya kalau saudara baca Ayub ya pasal yang pertama dan yang kedua, kisah Ayub begitu luar biasa. Kita senang tentang Ayub. Coba kita baca sama-sama ya. Ayub 42, Ayub 1, sorry. Kita baca Ayub 1 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saudara, luar biasa ini ya. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, orang terkaya di belahan timur. Saya mau kasih tahu, nggak ada orang di sampai zaman ini mungkin yang seperti Ayub. Yang mengerti katakan amin. Ini Ayub begitu luar biasa. Dan kita tahu dia begitu saleh, dia begitu takut akan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Alkitab mencatat bahwa dalam waktu 1 hari, hartanya habis, hartanya bangkrut, kekayaannya habis lenyap. Bukan cuma sekedar bangkrut, bukan sekedar hartanya habis. Alkitab mencatat 10 anaknya mati dalam waktu 1 hari. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara bisa membayangkan anak saudara di depan rumah saudara ada 10 peti mati dan anak saudara semua. Saya cuma mau berkata bahwa Ayub nggak gila aja udah bagus itu. Bukan cuma sekedar hartanya habis, anaknya meninggal, tapi Alkitab mencatat itu dia punya kulit sakit gatal-gatal. Ya saking gatalnya itu nggak sanggup dia cakar itu, dia nggak sanggup dia garuk dengan tangannya, dia pecahin beling, dia garuk dengan beling, saking gatalnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, begitu menderita, dia punya istrinya kemudian menyuruh Ayub untuk kemudian tinggalin Tuhan. Ngapain kamu ikut Tuhan? Ya, sahabatnya Ayub bukan mendukung Ayub, tapi apa yang terjadi? Kemudian Ayub dipersalahkan. Kau dosa apa, Ayub? Begitu menderita, saudara. Tapi kita mengerti karena ketekunan dan kesabaran Ayub. Kalau saudara membaca Ayub 42, kita baca ya, Ayub 42 ya. Kita baca Ayub 42, kemudian Tuhan mengembalikan keadaan Ayub 2 kali lipat. Hubungannya dengan sahabatnya ya dipulihkan sama Tuhan, hartanya dikembalikan 2 kali lipat, saudara. Anak-anaknya Tuhan kembalikan, saudara. Dan Alkitab mencatat anak-anak perempuannya Ayub itu tercantik di zamannya. Nggak ada yang lebih cantik di zaman itu, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan bisa memberkati saudara. Tuhan bisa mengembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupan saudara.
Pertanyaannya adalah, apakah ketika masalah, ketika pencobaan, masa yang sukar hadir dalam kehidupan saudara, saudara masih bertekun sampai pada akhirnya? Oleh sebab itu hari ini kalau saudara mau berkemenangan di dalam Tuhan, sikap yang pertama adalah saudara harus bersabar. Bersabar itu punya pengertian saudara berespon yang benar, saudara berdiam diri dengan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan saudara. Kembangkanlah sikap sabar dalam kehidupan saudara. Yang kedua, nantikan waktunya Tuhan. Jangan pergunakan waktu dengan sia-sia dalam kehidupan saudara. Ya, di masa yang susah ini jangan males-malesan, jangan hanya sekedar makan tidur membesarkan perut saudara. Tapi di masa yang sukar ini tetaplah kerjakan kehendak Tuhan, bekerjalah dengan maksimal di rumah saudara. Yang ketiga yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan adalah jangan bersikap sungut-sungut dan menyalahkan orang lain, tapi kembangkanlah sikap bersyukur dan memuji Tuhan. Tuhan disenangkan dalam kehidupan saudara waktu saudara memuji Tuhan. Yang keempat adalah bertekun sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu saudara, saya berharap supaya saudara dan saya, kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan, karena kita mengembangkan sikap-sikap yang Rasul Yakobus berikan dalam kehidupan kita. Selamat berkemenangan dalam kehidupan. Tuhan memberkati saudara sampai keturunan 7 dan ke-8. God bless you. Haleluya. Mantap.